Sebelum kecipak dayung merencah permukaan air, sebelum lenguh anak jalur menghadirkan histeria, maka ada baiknya kisah diawali dengan riwayat pembuatan jalur. Jalur atau perahu panjang bermuasal dari sebatang kayu besar. Sebelum ia digubah menjadi moda transportasi, maka ada sebingkai tahapan yang harus dilalui. Penduduk desa beramai-ramai menyisir hutan, mencari batang pohon tua yang akan menjadi cikal perahu panjang. Memilih pohon tua tentu saja atas pertimbangan kearifan lokal, di mana sebelum batang ditebang, sudah disiapkan bibit baru sebagai pengganti. Kearifan itu akan terus berlanjut dalam semangat bergotong royong, membawa pohon ke dalam desa secara bersama-sama. Fase inilah yang populer dengan sebutan Maelo Jalur. Setelahnya adalah semangat dan kebersamaan dalam menjadikan pohon menjadi jalur yang kelak akan dapat dinaiki sampai 40 orang pendayung. Membangun jalur membutuhkan keterampilan dan filosofi tersendiri. Di bagian ini akan dihadirkan lambai-lambai, tempat di mana anak dayung akan berdiri di depan perahu. Juga gulang-gulang yang jadi proses keseimbangan. Ketika sebatang pohon tua telah menjadi jalur, maka tibalah saatnya untuk menjajal arena. Tepian Narosa akan menjadi saksi kala belasan sampai puluhan jalur dari beragam desa dan nagori saling adu ligat, adu cepat dalam menyusuri alur sungai Kuantan Indragiri. Pacu jalur adalah saat yang tepat dalam mengunjungi Teluk Kuantan. Selain menghadirkan jumlah pengunjung yang mencapai ribuan, di momentum perhelatan ini pula, para perantau asal Kuantan akan kembali ke tanah kelahiran. Pacu jalur bukanlah lomba perahu panjang biasa. Perayaan ini telah berusia lebih seabad. Lebih dari 100 tahun lalu, jalur merupakan moda transportasi utama. Di zaman penjajahan Belanda, jalur kemudian dilombakan untuk mengenang hari kelahiran Ratu Wilhelmina. Daun gugur musim bertukar. Di zaman kemerdekaan, pacu jalur bertukar judul, yakni dibuat memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak zaman Republik itu pula, pacu jalur digelar di bulan Agustus setiap tahun. Para anak dayung yang bermuasal dari beragam desa akan saling bersilaturahmi di malam hari, tepatnya dengan saling mendatangi. Para anak dayung memang menginap selama beberapa hari di tepian Narosa. Biasanya mereka akan bertahan dari 3 sampai 4 hari atau sepanjang masa penyelenggaraan. Karena ia lebih dari sekedar kompetisi, maka banyak yang mengistilahkan pacu jalur sebagai pesta olahraga sekaligus pesta olah jiwa. Atas kolosalitas, keunikan dan muatan kultural itu, pacu jalur tercatat sebagai salah satu event terbaik nasional yang ditandai masuknya helat ini ke dalam karisma event Nusantara atau KEN
yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pacu Jalur adalah akumulasi dari kearifan lokal, di mana kita beroleh makna atas keluhuran meski dalam banyak sisi disajikan secara tersirat. Berada di jalan sebelah kiri, Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Kuning yang berada di jalan sebelah kanan. Kita liput dan kita kabar kembali untuk feeder yang ke-12. Dua keramat Sungai Mangkuang berduri Kampung Pulau kita perhatikan yang berada di sebelah kiri. Nagosa Tiga Haluan Kader, Nagosa Tiga Waro PPKAI 2. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankan dua keramat Sungai Mangkuang hingga menembus garis